Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Aulia Rahmi dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Saya memiliki nomor BP yaitu 2010 44 2010. Dan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah astrofisika yang diampu oleh Bapak Trengginas Eka Putra Susantyo MSI. Untuk sumber video ini yaitu dari buku Fundamental Astronomi karya Hannu Karttunen bersama dengan teman-temannya. Mempelajari gerak benda langit. Mekanika benda langit atau celestial mechanics adalah studi tentang gerak benda-benda langit. Bersama astronomi bola, mekanika benda langit merupakan cabang utama astronomi hingga akhir abad ke-19, ketika astrofisika mulai berkembang dengan pesat. Tugas utama mekanika benda langit klasik adalah untuk menjelaskan dan memprediksi gerak planet-planet dan satelit-satelitnya. Beberapa model empiris seperti epicycle dan hukum-hukum Kepler telah terbukti dapat menjelaskan gerak benda-benda langit tersebut. Namun, tak satu pun dari model-model ini menjelaskan kenapa planet-planet bergerak dalam lintasan gerak orbit. Satu-satunya penjelasan sederhana tentang semua gerak ini diperoleh melalui hukum gravitasi semesta Newton Law of Universal Gravitation pada tahun 1680-an. Kepler tentang peredaran planet. Deskripsi atau uraian tentang orbit planet-planet dalam tata surya berasal dari hukum-hukum tentang gerak orbit, the laws of orbital motion, yang ditemukan oleh Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Hukum-hukum itu adalah: yang pertama, hukum 1 Kepler yang berbunyi, planet-planet dalam tata surya bergerak dalam orbit berbentuk elips, dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Hukum kedua Kepler berbunyi, dalam selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu vektor radius dalam garis hubung matahari planet adalah sama. Hukum Kepler yang ketiga yaitu, kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet itu dari matahari. Dengan catatan, jarak rata-rata suatu planet dari matahari sama dengan setengah sumbu panjang, atau bisa kita sebut semi-major axis ellipse orbitnya. Orbit elips. Elips adalah suatu kurva tertutup, di mana jumlah jarak dari suatu titik pada kurva itu ke kedua fokusnya bernilai tetap atau konstan. Dapat kita rumuskan R1 ditambah R2 sama dengan konstan. Dan matahari tidak berada di pusat elips, melainkan di salah satu fokusnya. Dapat kita lihat di gambar. Di gambar terdapat bermacam istilah-istilah yang baru kita dengar dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen pada gambar sebelumnya. Yang pertama yaitu perihelion. Perihelion ini adalah titik terdekat posisi planet dari matahari. Kalau bumi biasanya berada di titik perihelion yaitu sekitar tanggal 1 Januari. Sedangkan aphelion adalah titik terjauh posisi planet dari matahari. Dan bumi berada di aphelion biasanya pada sekitar tanggal 1 Juli. A adalah panjang setengah sumbu panjang elips, atau bisa kita sebut semi-major elips. Dan E adalah eksentisitas, yaitu tingkat kelonjongan elips. Nilai E terletak antara 0 dan 1. Dan E dapat kita cari dengan mengakarkan 1 dikurang B per A dikuadratkan. Baiklah, untuk
Baiklah, untuk mencari jarak terdekat posisi planet dari matahari, kita dapat menggunakan persamaan R P sama dengan A dikali 1 dikurang E. Dan untuk mencari jarak terjauh planet dari matahari, dapat kita gunakan persamaan RA sama dengan A dikali 1 ditambah E. Hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler ini menjelaskan bahwa dalam selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu oleh vektor radius adalah sama. Jika selang waktu yang ditempuh dari A ke titik B dan dari C ke D adalah sama, maka luas 1 sama dengan luas 2. Dapat kita lihat pada gambar 2 di samping. Hukum kedua Kepler juga merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan momentum sudut. Tinjau sebuah planet bermassa M yang bergerak mengelilingi matahari bermassa M adalah orbit berbentuk elips. Gaya gravitasi yang bekerja pada planet itu merupakan gaya sentral, selalu berada di sepanjang vektor radius dan berarah ke matahari. Hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini menjelaskan bahwa perbandingan antara kuadrat periode dan pangkat 3 jarak setengah sumbu panjang orbit adalah sama untuk semua planet dalam tata surya kita. Dengan kata lain, hasil perbandingan tersebut merupakan sebuah konstanta, di mana periode kuadrat per jarak pangkat 3 sama dengan konstan. Sehingga perbandingan antara planet yang satu dengan planet yang lain dapat kita list menjadi periode 1 kuadrat per jarak setengah sumbu orbit 1 dipangkatkan 3 sama dengan periode planet kedua dikuadratkan dibagi jarak setengah sumbu panjang orbit planet 2 dipangkat 3. Hukum gravitasi semesta Newton. Dua benda bermassa M1 dan M2 terpisah sejauh R mengalami gaya tarik-menarik satu sama lain yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hal itu dapat kita lihat di gambar di samping, di mana persamaan yang dapat kita gunakan yaitu Fg sama dengan minus gravitasi semesta dikalikan dengan M1 dan M2, massa planet 1 dan massa planet 2 dibagi kuadrat jarak keduanya. Gravitasi semesta ini memiliki ketetapan yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gaya gravitasi semesta ini diukur pertama kali oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dan tanda min pada persamaan itu menunjukkan bahwa gaya gravitasi merupakan gaya tarik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.